Ini Bu. Ya. Sampai berapa banyak mereka? Ya kalau bisa lebih, udah mencapai 20 orang gitu. Nah ini berapa orang udah Pak? Ini sudah 28 orang. Oh ya 28 ya. Kayaknya udah bisa lah dimulai aja, jamnya udah pas ya. Kalau jam saya 3 menit lagi. Oh gitu, kalau gitu kita tunggu. Kalau gitu kita tunggu. Ibu Maria Raja Guguk dari Sibolga, Horas. Kita tunggu aja Bu Aryati, kita tunggu sebentar. Ya, oke, sabar. Narasumber pertama Pak Mada belum nampak ya. Pak Mada udah masuk belum? Belum masuk. Belum ya. Bu Wahyu kayaknya kalau ditunggu-tunggu bakalan enggak gitu ya kan. Pokoknya wajib gitu ya kan. Mohon maaf Bu Wahyu, ini pas baru sibuk-sibuknya, pas banyak kerjaan bersama. Modul perlu dikerjakan, rencana malam ini sama besok pagi. Kalau orang seperti Bu Rivolan 4 jam selesai itu satu modul. Belum. Nanti dicoba lagi. Iya. Karena kan hari Rabu Bu Wahyu saya harus mudah masuk itu kan. Jadwal saya 9 Maret sampai 9 April. Ya, Assalamualaikum Mas Trisno Widodo. Salam Pak Salam, Bu Rivolan. Iya Pak. Bu Wahyu. Salam sehat. Bapak Ibu yang lain, selamat malam semua. Ada yang raise hand. Siapa yang raise hand? Belum dibuka udah raise hand ya. Kepencet itu Pak. Kepencet itu Pak. Nah, mau menyampaikan salam mungkin silakan Pak. Pak Marasi, silakan sampaikan salam Pak Marasi. Selalu bersemangat tuh Pak Marasi. Sudah kayaknya waktunya ya Pak. Sudah ya. Udah pas pukul 19. Nanti berarti nanti duluan. Biar duluan Bu Rivolan baru Pak Mada yang kedua. Ya, bisa dibalik. Kalau Pak Mada nggak hadir ya Bu Rivolan semua juga nggak apa-apa. Boleh. Baik, kita mulai. Ibu sambil menunggu yang lain nanti tolong dibantu adminnya ya, Bu co-host. Saya host pula ditaruh ya. Baik Bapak dan Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam. Ahoy. Nah, ini salam dari Melayu. Ahoy. Horas. Majuah-juah. Anjuah-juah. Sampai Ben. Transformasi. Saya kasih pantun. Kalau kan itu biasa ya Bu Rivolan dikasih pantun ya. Cuman saya jalan-jalan ke kota Medan. Mantap. Cakep. Lewat jalan tol Trans Sumatera. Kalau dari Jakarta. Selamat datang kami ucapkan. Ya. Ketemu pengawas Sumatera Utara. Mantap.
Peran Ya, pengawas. peran pengawas dalam penerapan kurikulum merdeka. Ya, kadang lupa juga. Baik Bapak dan Ibu, buah nangka, buah durian banyak dijual di Pasar Meranti. Nah, ini dekat Medan di Pasar Meranti. Mari kita acara ini kita laksanakan. Mudah-mudahan yang lain siap menanti. Iya, insya Allah. Insyaallah ya. Baik, syukur alhamdulillah kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini kita sehat semuanya sehingga dapat bertemu di temu pengawas daerah Provinsi Sumatera Utara. Yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua KPBN, Pak Wahyu, Ibu Wahyu Ekawati sampai lupa. Nah, Ibu Wahyu Ekawati dan saya dibayar ada Ibu Haryati, Maulana Edi Saputra, reportase kita, kemudian host dan co-hostnya dibantu dengan tim lainnya dari YGB ya. Baik, susunan acara ini saya moderator merangkap pembawa acara nampaknya ya. Dari saya selaku pembawa acara sekaligus moderator. Yang kedua ada nanti game quiz ya. Game quiz 5 menit waktunya dapat di-share dari Mbak di kolom Dias. chat ya. Di kolom chat ya. Baru yang ketiga nanti sambutan dari Ketua KPBN sampaikan Ibu Wahyu Ekawati. Nanti pemaparan praktik baik dari narasumber kita ya. Narasumber yang pertama Pak Dr. Madali Agil, MPD dari pengawas SMA Provinsi Sulawesi Selatan. Kemudian narasumber yang kedua sudah hadir Ibu Dr. Anda Ripolan Priyanti Puji Handayani, MPD Korwas SMA SMK Provinsi Sumatera Utara. Kemudian nanti yang kelima refleksi dan tanya jawab sekitar 15 menit ya. Kemudian yang keenam sounding. Ya, sounding pembentukan KPBN Sumatera Utara. Ini nanti soundernya adalah Pak Dr. Madali Agil MPD. Kemudian dari moderator. Baik Bapak dan Ibu, game kuisnya bagaimana kita, siapa yang share game kuisnya? Quizes-quizesnya? Mbak Dias. Mbak Dias ya. Udah di-share itu kayaknya. Udah di-share ya? Udah di-share. Iya, udah di-share itu di kolom chat. Sudah di-share dari Yayasan Guru Belajar kepada kita semua. Ya, dan kan dari HP masing ya. Quizzes tinggal klik aja ya. Kalau dari HP di copy dulu dari kolom chat, kemudian di-sharekan ke HP atau ke grup, lalu tinggal klik aja. Kemudian pada kolom username isi nama, setelah diisi nama tinggal klik mulai. Nah, gitu. Silakan waktunya 5 menit ya, kalau nggak salah ya. 10 menit. 10 menit, pulsa menit sesi berikutnya. Ya. Silakan Bapak dan Ibu, di kolom chat sudah ada itu link. Silakan tinggal diklik. Kalau di HP, di copy pastekan ke HP. Ada di grup kita mungkin. Iya. Baik.
Assalamualaikum. Ke Pak Made. Saya bantu. Ya. Ya, di Gambarnya. Gambar. Gambar, Bu. Kembalikan ekspresimu. Ya. Ya, gambar orang senyum lebar aja. Gambar, Pak, nggak bisa motion. Dulu waktu sekolah gambar 5. Pas gurunya ngajar bawa penggaris ya, jadinya nggak merdeka gambarnya ya, takut. Pengawasnya galak juga dulu. Apa? Nggak bisa. Nggak bisa. Oke, udah di-admit. Oh. Nah. Keluar lagi jadi macam mana? Balik lagi. Balik lagi. Coba. Oh, itu telepon Pak Salam Japri ya? Balik lagi. Oh. Nggak bisa di laptop. Sudah 74 ya kita. 74. Banyak lope-lope Pak Manda gambarnya. Aku gambar senyum. Araika. Masya Allah. Dan lagi ini sampai tadi aja Bunda ya. Satu soal 1/3 ada 3. Iya, biasa. Salah satu yang ada di kartu berbaik. Ini uraian nih. Soalnya nggak hot sih Pak Salamuddin. Stimulusnya kurang. Penggerak itu bisa macam-macam. Iya, bisa alat pukul juga bisa. Ganda penggerak itu adalah
Oke, waktu kita oke. Ini soal 3 ya. Lanjut. Ya, Ibu Susiana Manusi. Peringkat pertama nih, perolehan poinnya. 98% akurat. Saya nggak dapat linknya, jadi maaf tidak bisa gabung. Saya di luar aja ya. Di chat, Pak. Nggak ada di kolom chat. Bergabung. Kan maaf nih baru rumah. Terakhir ya Pak. Waktunya sudah selesai. Iya, 10, sudah. 9, 8, 7, 6. Aduh, 5, gambarnya cuma 4, lingkaran gimana 3, coba? Nggak 2, bisa dihapus. 0. Habis nggak Itu bisa ngapus gambarnya gimana coba? Dosen tawa kok cuma lingkaran aja. Dia ngerjain ya. Oke. Pukul 19 lebih dari 15 menit sudah kita mulai ya. Tolong nanti dibantu aturnya. Seperti kata pantun, buah nangka, buah durian banyak dijual di pasar Meranti. Kita dengarkan kata sambutan dari Ketua KPBN Ibu Wahyu Ekawati. Keren. Baru ini dapat hadiah dari Bapak Salamuddin Tanjung untuk apa namanya pantun yang indah. Terima kasih Pak Salam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Bahagia sekali malam ini bisa bertemu Ibu Bapak semua di Sumatera Utara ini ya. Saya yakin Ibu Bapak sekarang dalam keadaan sehat dan bahagia. Tadi sudah menggambarkan wajah bahagianya masing-masing sesuai imajinasi masing-masing. Saya berterima kasih untuk teman-teman Sumut yang sudah mewujudkan tamu pengawas Sumut. Juga berterima kasih untuk Bu Rivolan yang berkenan menjadi narasumber, Pak Pak orang-orang behind the stage tadi katanya Pak Salam. Orang-orang yang di belakang panggung ya. Yang di atas panggung cuma 2, 3 ya, yang di belakang ya rame-rame gitu ya. Terima kasih juga untuk Ibu Bapak yang malam ini hadir. Kenapa sih kita ada temu pengawas ini berangkat dari kebutuhan kita ya, Ibu Bapak, bahwa belajar semakin tidak bisa kita hindari lagi ya. Bahkan kita lebih ingin mendorong teman-teman pengawas lebih cepat mewujudkan transformasi pengawas untuk mewujudkan pendidikan merdeka belajar, dan ini adalah visi dari KPBN, Komunitas Pengawas Belajar Nusantara. Jadi bagaimana transformasi ini bisa dipercepat melalui beberapa cara, dan yang utama kita sebagai pengawas yang merdeka belajar adalah mempunyai KMR, ya, komitmen, mandiri, dan nafas itu Bapak. Kita di KPBN ini untuk mentransformasi peran pengawas belajar. Ciri khas dari KPBN adalah berbagi praktik baik. Temu pengawas ya, temu pengawas daerah ada satu cara
bagaimana kita saling berbagi praktik baik, dan tentu ini nanti akan menginspirasi kita dan akan bermanfaat untuk melaksanakan tugas kita di wilayah kerja masing-masing. Untuk itu saya sekali lagi merasa terhormat gitu ya, Ibu Bapak semua sudah berkenan hadir untuk menyimak bersama-sama praktik baik yang akan dilakukan, disampaikan oleh Ibu Rivolan dan juga Bapak Mada. Kemudian Ibu Bapak, praktik baik ini tidak sekedar hanya dilakukan ketika di temu pengawas daerah ini saja, tetapi kebiasaan kita di grup KPBN, setiap harinya kita terpantik untuk membicarakan percakapan bermakna. Tidak ada gosip-gosip, no gosip-gosip ya di grup kita. Selalu produktif setiap hari membicara nasi merdeka, peran pengawas itu. Ini yang mungkin membedakan dengan komunitas-komunitas lain. Dan yang membahagiakan, bisa menikmati modul-modul, mulai modul dasar, Merdeka Belajar, sampai dengan modul pedagogi, modul kepemimpinan, dan ini nanti kita akan pelajari bersama secara bergiliran begitu ya. Tetapi untuk modul dasar wajib. Jadi Pak, tanpa kita bergerak, mungkin perwujudan merdeka akan ya, karena pemerintah hanya menyediakan untuk pendidikan penggerak untuk guru, dan itu pun mungkin tidak bisa mencapai jumlah 4 juta guru di Indonesia. Bagaimana dengan pengawas? Karena tidak ada, maka kita bergerak sendiri melalui komunitas pengawas belajar Nusantara ini untuk melakukan pendidikan bermakna ataupun berbagi praktik baik. Ini akan ada puncaknya Ibu Bapak, di mana itu ada temu pendidik Nusantara. Di situ bertemulah guru-guru, pengawas, kepala sekolah yang berbagi praktik baik, dan bisa ribuan jumlah Pak, bahkan tidak hanya di Indonesia tetapi juga luar negeri, tergabung juga di TPN namanya, Temu Pendidik Nusantara. Biasanya kami di bulan November itu, makanya Ibu Bapak bersiap mulai sekarang pakai atap sederhananya. A-nya itu adalah apa yang kita ikan, kemudian atau apa yang kita temukan, kemudian T-nya itu nanti mungkin Atap bisa diterangkan lebih lanjut ya. Pokoknya di situ berbagi praktik baik dengan konsep yang sangat sederhana tetapi bermakna. Nah ini, jadi tidak bertele-tele, setiap orang pasti bisa dengan konsep yang sederhana. Yang penting berbagi praktik baiknya ini yang menginspirasi teman-teman semuanya. Jadi itu yang bisa saya sampaikan. Dengan demikian, karena Sumut ini mengawali temu pengawas daerah ya, kita punya 6 provinsi yang berbagi dalam minggu ini, maka dengan demikian secara resmi temu pendidik, temu pengawas daerah Sumut dibuka. Kitanya mana ini? Nggak pakai kita ya. Keren. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Semoga lancar, berdampak luas. Jadi kita memang tagline-nya bergerak untuk berdampak ya. Terima kasih, semoga lancar dan sukses untuk Sumut dan juga KPBN provinsi lain dan KPBN yang secara umum. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di ketupat 3 kali ya. Untuk Ibu Eka dari Sumatera Utara kami kasih hadiah pantun. Banyak buah di pasar Meranti dijual juga kembang selasih. Nah, demikian sambutan dari Ibu Ekawati. Sama-sama semuanya kita ucapkan terima kasih. Terima kasih. Hadiahnya banyak, pantun manis-manis ya. Baik. Baik, kita lanjutkan ke acara berikutnya. Kalau Anda menanam
kami di sini menanam pohon mangga. Narasumber pertama kita itu Pak Mada dari Sulawesi Selatan. Narasumber Ibu Riti Sumatera Utara. Batang bisa jadi kita sedang datangnya kita di sini untuk berpikiran selalu maju. Ya. Pak Mada udah hadir ya, Pak Mada. Senang kali jumpa dengan Pak Mada. Baik, Pak ada MPD, pengawas SMA Provinsi Selatan. Sebagai sama jabatannya dengan Ibu Porwas Ripolan, Porwas SMA SMK Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Saya rasa saya singkat saja. Pak Mada ini adalah orang yang sangat populer. Dengan grup KPBN, juga aktif di berbagai kegiatan, juga di APSI Pusat. Pak Mada, tema kita masih penerapan kurikulum merdeka. Nah, waktunya Pak Mada kita sepakati ya maksimal 20 menit ya. 20 menit. Nanti sharingnya bisa Pak Mada atau dibantu yang lain. Pak Mada sendiri ya sharingnya. Nah, baik, waktunya kami persilakan untuk narasumber kita yang pertama, Bapak Dr. Madale Agil MPD, pengawas SMA Provinsi Sulawesi Selatan. Kami persilakan. Terima kasih Kakandaku Pak Salamuddin Tanjung. Buah mangga dimakan pertama. Pak Mada siap tampil yang pertama. Keren. Baru kalau di awal itu mengucapkan tagline-nya KPBN sebagai semangat bagi saya, terutama berhadapan dengan Ibu pengawal luar biasa sudah mau mengorbankan waktunya untuk bersama-sama kita belajar malam hari ini, dan juga tentu mudah-mudahan harapan saya kita semua diberikan kesehatan. Baik, saya seperti biasa formasi terima kasih banyak semua atas semangatnya dan kehadirannya bersama-sama dengan kita. Saya ini sesuai dengan tema yang saya sampaikan dan juga disampaikan Pak Salamuddin, akan membagikan praktek baik yang saya sesuatu diruskan teman-teman pengawas dan terkait belum itu saya mudah-mudahan coba. Oh, saya belum di host ya. Ada yang bisa untuk Mbak Dias ya. Saya dimasukkan ke host dulu. Saya tidak bisa berbagi. Pasang ambal apa wis? Pasang ambal. Mohon izin untuk dijadikan. Pak Mada mute itu. Ada yang mute, tapi belum dijadikan co-host. Atau
Ada yang bisa bantu untuk share screen materi saya? Soalnya Halo, selamat malam. Bapak siapa nih tadi? lagi dari materi 10. Dan hari ini saya mencoba untuk Merdeka Belajar. Terima kasih. Itu menganggap bahwa saya menceritakan teori ini di sini. Di pengawas terkait etik itu Bapak Ibu sudah paham dan tahu semuanya. Makanya saya hanya memberikan salah satu dari praktek baik saya, peran saya di dalam melaksanakan kurikulum Merdeka Belajar di sekolah-sekolah binaan saya. Nah, ini data. Selanjutnya saya masuk di Mbak, bagaimana sih Merdeka Belajar dan pengawas itu sendiri. Yang paling pokok Bapak Ibu kita sudah pahami dari modul-modul kita itu, kita bekerja itu menggunakan prinsip ya 5M. Yang pertama memanusiakan hubungan, memahami konsep, membangun keberlanjutan, memilih tantangan, memberdayakan konteks. Nah, tujuan kurikulum itu tidak lain adalah terjemahan. Nah, dalam profil pelajar Pancasila itu kalau kita kaji lebih dalam, ternyata yang mau kita kembangkan lebih dominan adalah soft skill untuk anak-anak kita menuju well-being. Nah, dalam kaitannya kurikulum, itu pengawas tidak langsung menerapkan kurikulum, tetapi memberikan peran untuk mentransformasikan itu, memberdayakan kurikulum, terutama bagaimana guru dan sekolah binaan kita itu mampu memahami bukan hanya permukaannya. Karena yang selama ini kejadian, kita melihat rupanya memang itu yang masih menjadi kendala dalam menerjemahkan kurikulum Merdeka Belajar itu. Nah, dalam kaitannya dengan ini, saya selaku pengawas memiliki keinginan bagaimana saya mengembangkan kurikulum di sekolah bina pun itu sekolahnya kebanyakan sekolah bina saya yang ada 10 itu bukan sekolah Merdeka Belajar ataukah bukan sekolah penggerak. Dan pada intinya lewat observasi, lewat FGD dengan Bapak Ibu guru itu ternyata miskonsepsi baik dari kepala sekolah ataupun guru terkait Merdeka Belajar itu sendiri rupanya masih tinggi. Ya, program sekolah penggerak dan guru penggerak belum menjamin rupanya sepenuhnya bahwa sekolah dan guru memahami konsep Merdeka Belajar yang memerdekakan kita Bapak Ibu pengawas itu hampir kita kalau tidak mau berupaya sendiri, kita itu tidak akan memperoleh informasi terkait dengan kurikulum ini. Karena itulah memang harus kita bergerak, mau terus belajar, inisiatif kita sendiri.
agar bagaimana anak-anak kita, guru-guru kita, sekolah bina kita itu mampu memahami konsep yang benar terkait dengan Merdeka Belajar. Sehingga saya mengatakan karena kita pahami, pengawas itu punya peran yang sangat strategis dalam membuat ekosistem sekolah yang merdeka belajar, terutama guru yang memerdekakan murid atau siswanya. Dari dasar inilah rupanya saya menemukan banyak kendala Bapak Ibu. Ya, ternyata sejauh saya selaku pengawas itu rupanya saya merasa secara pribadi tidak berdaya dan tidak diberdayakan. Apalagi mau memberdayakan. Ya, karena pada prinsipnya dari beberapa sekolah bina yang melaksanakan program sekolah penggerak itu pengawas hanya ikut sebagai objek di dalam program itu sendiri. Lebih-lebih pengawas yang tidak memiliki sekolah penggerak. Bagaimana nasib kita kalau seperti ini? Tentu harus ada inisiatif kita. Tantangan inilah yang menjadi kegusaran saya. Peran ini bisa karena pengawas sendiri, ya, jadi persoalan-persoalan ini bisa terjadi karena kita sendiri pengawas yang belum kompeten. Ya, kita belum kompeten dalam memahami konsep merdeka belajar. Beruntungnya saya pada saat bersamaan gaung Merdeka Belajar itu, saya ketemu dengan komunitas guru belajar, saya ketemu dengan jaringan kepala sekolah, madrasah, dan saya ketemu dengan kelompok yang mau belajar, mau terus bergerak, mau terus bertransformasi agar apa yang dicita-citakan oleh Merdeka Belajar ini bisa tercapai. Saya beruntung sekali. Ya. Dan yang kedua, masalah yang lain itu banyak dari teman termasuk saya sendiri pun itu tidak diberikan sesuai dengan yang merdeka. Ya. Pengawas dianggap sebagai hambatan dalam implementasi Merdeka Belajar. Ya, karena dianggap belum tahu apa-apa. Makanya dia hanya jadi objek, padahal dia punya peran strategis. Ya. Pengawas sendiri juga masih memiliki image yang inilah yang saya hadapi. Saya punya inisiatif sendiri setelah memahami konsep merdeka lewat pengerjaan modul yang terencana rapi mulai dari materi dasar Merdeka Belajar, masuk ke pedagogi, masuk ke pemimpinan, sehingga kalau kita memahami 3 aspek cara kecuali kita berkumpul bersama, mau belajar bersama untuk memahami ini lewat mengerjakan modul-modul yang ada di sekolah.mu. Itulah sesuatu yang luar biasa bagi saya. Saya sangat bersyukur dengan bisa bergabung atas ini. Saya sendiri ketemu dengan orang ini ya, sehingga saya ketemu nih, ini daging semua nih dari mau terak. Ya, bahkan kita di dalam kita itu adalah untuk meruntuhkan massa luar biasa. Nah, dari situlah saya membuat aksi. Yang pertama yang saya lakukan adalah mulai mencari cara. Apa sih cara yang harus saya lakukan
menemukan ekosistem untuk memerdekakan siswanya. Manfaatkan peran saya selaku pengawas sebenarnya. Dan dari data itu, miskonsepsi tentang informasi yang saya peroleh, baik interaksi langsung saya maupun lewat diskusi, fokus grup diskusi, itu saya menemukan rupanya di antara sekian banyak miskonsepsi yang paling prinsip yang harus saya mulai adalah bagaimana guru mampu melaksanakan kegiatan pembelajaran yang memerdekakan, baik gurunya sendiri maupun oleh siswanya. Dan pengalaman saya, mengembangkan konsepsi itu dalam pembelajaran yang dilakukan guru. Tahap pertama itu saya merdeka belajar. Konsepsi ini terhadap masalah-masalah pokok yang muncul. Ya, masalah pokok. Kemudian setelah itu saya diskusikan dengan semua stakeholder yang ada di sekolah. Saya yang paling pokok yang harus saya mulai, yaitu saya mulai dari kelas. Ya. Kemudian setelah saya menemukan itu, saya merancang program yang saya sebut latih atau coaching. Saya lakukan coaching. Ya. Hal yang saya coaching itu terkait dengan bagaimana guru di dalam kelas itu tadi. Yang pertama, yang paling pokok untuk dipahami konsepnya adalah bagaimana seorang guru mengembangkan dan memfasilitasi kelas itu sehingga kelas itu aman dan nyaman bagi semua yang ada di dalam kelas. Itu harus menjadi pokok yang saya sampaikan, saya latihkan. Setelah itu, saya melihat lagi, melatih dan merefleksikan proses belajar mengajar, baik itu lewat performance-nya ataupun bagaimana Bapak Ibu guru memberdayakan konteks dengan menggunakan contoh yang dekat dengan kehidupan anak-anak, tidak perlu yang canggih, tapi yang kontekstual. Contohnya, kemudian juga media dan alat yang mau digunakan itu berbasis kontekstual. Itu hal-hal yang mampu dilakukan. Kemudian banyak data bahkan saya sendiri pun, saya jujur saja melakukan refleksi dalam kegiatan pembelajaran itu selama ini belum. Ketika saya ketemu dengan ilmu dari Merdeka Belajar, ternyata bukan sekunder, tetapi dia juga adalah bagian terpenting yang harus kita utamakan. Mengakhiri selama proses pembelajaran kita itu kita lakukan refleksi, Bapak Ibu. Refleksi itu bisa dilakukan dengan dua aspek. Yang pertama itu refleksi terhadap diri kita sendiri selaku guru. Ini dalam saya ketemu itu setelah saya bergabung di KPBN. Terima kasih KPBN. Demikian juga dengan bagaimana penilaian yang dilakukan. Kalau bahwa satu
cara lewat evaluasi menggunakan angka. Ternyata ada 11 cara bisa untuk melakukan kepadan. Perlu ini kita dewa-dewakan cara itu. Saya harus melihat itu mereka melakukannya di tahap ke simulasi kepada teman-teman. Tentu simulasi ini terhadap apa yang saya sudah latihkan. Jadi dia harus melakukan simulasi itu tadi. Ini bagian terpenting dari coaching yang saya lakukan. Terutama yang pertama, bagaimana guru mengembangkan memfasilitasi kelas yang aman dan nyaman. Maaf Pak Mada, 2 menit lagi paling. Terima kasih. Selanjutnya, yang tahap keempat, keutamaan refleksi. Refleksi diri dan refleksi proses. Dan terakhir, menghilangkan miskonsepsi. Pelajaran apa yang saya ambil dari apa yang saya lakukan? Yang pertama, saya tidak menyangka ternyata guru mampu menghilangkan miskonsepsi Merdeka Belajar yang masih melekat dalam BBN yang dilakukannya. Minimal sudah sebagian besar sudah memahami ternyata selama ini saya salah dalam melakukan kegiatan pembelajaran. Ternyata mereka juga menyatakan Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mada. Mari kita berikan aplaus untuk Pak Mada dulu ya. Mantap. Sesi narasumber pertama dilanjutkan ke narasumber yang kedua, nanti kita masuk sesi refleksi dan tanya jawab ya. Baik Bapak dan Ibu, di ruang kita sudah hadir narasumber yang kedua, Ibu Ripolan. Saya perkenalkan Ibu Ripolan, dokteranda Ripolan Priyanti Puji, pengawas SMK Provinsi Sumatera Utara, sekaligus sebagai pengawas SMA dan SMK. Beliau ini sehari-harinya sangat sibuk dan kedekatannya dengan berbagai orang penting di Sumatera Utara membuat dia banyak kesibukan juga di APSI Sumatera Utara. Baik, kita undang Ibu Ripolan untuk menyampaikan pemaparannya. Waktunya kita siapkan maksimal 20 menit. Pada Ibu Ripolan. Silakan. Terima kasih Pak Salamuddin Tanjung atas waktu yang semua pengurus KPBN yang telah memberikan kepercayaan kepada saya untuk berbicara di malam. Salam juga Pak Made. Ya. Dalam peran pengawas di kurikulum Merdeka Belajar gitu. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam ini yang pertama apresiasi 127 luar biasa itu ya. yang mungkin penasaran ini apa yang mau disampaikan Pak Mada, ini apa yang mau Polan Beka. Apresiasi untuk semuanya. Itu Bapak Ibu, dan saya lihat dari berbagai provinsi ini ada hadir gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu sekalian, tidak
jauh berbeda dengan apa yang disampaikan Pak Mada. Walaupun yang satu dari Sulawesi Selatan, yang satu dari Sumatera Utara, tapi mirip. Gitu. Karena mungkin sama Korwas. Terima kasih. Izin saya share screen, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu sekalian. Udah bisa ya? Sudah nampak. Oke, ya dah. Bapak Ibu nih, mungkin Pak Mada tadi sempat langkahnya atap ya. Atapnya mungkin secara lisan aja karena nggak sempat lagi menambah file gitu Pak Salam. Praktek baik yang saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan malam hari ini saya berbagi praktek baik coaching group yang saya lakukan. Mohon izin Pak Salamuddin, Pak Tanjung, ada satu sekolah SMKPK yang menjadi binaan saya. Jadi praktek baik yang saya lakukan di awal Merdeka Belajar adalah menerapkan coaching group untuk berbagi dan meningkatkan kompetensi guru-guru binaan di sekolah binaan saya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini sekolah binaan yang saya ambil itu SMK swasta Bina Satria. Sebelum kepada praktek baik, saya mengingatkan kembali peran pengawas. Jadi ada secara global berdasarkan Permen 143 tahun 2014, pembinaan, pemantauan, penilaian kinerja dan pembimbingan tadi juga oleh Pak Mada. Ya, jadi diambil berkenaan dengan pembinaan atau coaching gitu. Itu Bapak Ibu. Yang model coaching yang saya terapkan adalah coaching group sesuai materi tadi yang udah kami berikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di awal kondisi sekolah pada saat itu di tahun 2021 diterapkan SMKPK atau Merdeka Belajar, di mana begitu ada pelatihan untuk guru, kemudian pelatihan untuk kepala sekolah dan pelatihan pengawas pembinanya yang 10 hari. Ternyata pemahamannya masih jauh lebih jauh di bawah untuk memahami apa sih Merdeka Belajar, apa sih, sementara tuntutan dari itu harus diimplementasikan segera begitu. Itu Bapak Ibu. Ya, kondisi awal sekolah binaan saya itu ya implementasi, ya guru pelatihan, ya gurunya sambil pendampingan, memahami semaksimal mungkin. Implementasinya akhirnya agak Pak Salamuddin terlambat. Jadi mereka masih memahami sehingga implementasinya belum bisa maksimal. Nah, dari sisi itu dari hasil pemantauan saya, kondisi awal itu implementasi guru-guru itu belum maksimal menerapkan Merdeka Belajar. Seperti menerapkan pembelajaran orang dewasa juga belum maksimal. Kemudian fokus kepada siswa juga belum maksimal. Masih juga guru ceramah gitu. Itu ya. Kemudian kontekstual juga mengaitkan dengan seperti yang disampaikan Pak Mada tadi, mengaitkan dengan kehidupan sehari-hari guru juga masih rendah. Kemudian mencari media capaian pembelajaran guru juga masih kesulitan. Itu. Seperti yang disampaikan Pak Mada tadi, variasi penilaian juga mereka belum bisa melakukan pertanyaan pemantik aja masih bingung. Kemudian melakukan penilaian produktif di saya untuk melakukan pembinaan guru-guru saya.
Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, model coaching group yang saya pilih di sini, yang pertama melakukan pemantauan. Dari pemantauan kemudian guru-guru saya ajak untuk membuat refleksi diri selama dalam melaksanakan proses pembelajaran. Jadi refleksi guru. Nah, dari refleksi mereka identifikasi semua masuk refleksinya kepada kepala sekolah, kepada wakakurikulum, dan kepada terutama saya selaku pengawas pembina. Dari refleksi itu kemudian saya berupaya untuk mengelompokkan masalah yang terjadi di guru-guru itu. Tuh Bapak Ibu. Ya, jadi seperti ini Bapak Ibu refleksinya. Ini saya ambil dari tidak kan jadi banyak yang mengumpulkan lambat. Bu Nur Hayati mencari media video dalam internet itu susah katanya. Bahkan masih sampai ke perpustakaan di kegiatan mengamati. Kemudian dari guru ketiga Pak Gondo itu materi aplikasi dalam kesulit. Kemudian lebih banyak berbicara, media video juga sulit didapat. Kendala ada beberapa siswa yang nggak mau masuk karena takut disuruh tugas interaksi sosial maju berbicara ke depan. Itu. Kemudian ada guru keempat, guru kelima, dan seterusnya. Ini sampai yang pertama. Dari 10 guru ini, kita dari hasil refleksi ini kita buat pengelompokan, pemetaan kesamaan masalah atau kesamaan tema. Jadi saya ambil dari 10 guru tadi, ada 3 tema yang mirip atau sama antara beberapa guru, yaitu yang pertama, minat belajar siswa rendah. Ini satu identifikasi yang masuk di sini saya anggap sebagai kelompok 1, yaitu Bu Suri Kairunisa, Sulistyawati, Bu Maimunah, dan Bu Ezi Duyana. Itu. Kemudian kelompok tema permasalahan yang kedua, disiplin siswa rendah. Ini ada 4 guru. Kemudian Mesis IT susah. Ini ada 2 guru. Ini Bapak Ibu dari refleksi, diidentifikasi refleksi, kemudian dipetakan kesamaan masalah atau kesamaan temanya. Itu yang kami lakukan dari dasar refleksi dengan coaching group. Setelah itu Bapak Ibu, kita menjadwalkan fokus group discussion untuk semua guru. Kemudian dari 3 kelompok tadi kita jadwalkan. Kelompok pertama kita ambil FGD sekali untuk memberikan kesempatan kepada guru lain yang ingin menanggapi dari masalah yang pertama. Jadi ada guru yang tidak punya masalah pertama, dia melakukan berbagi praktek baik untuk mengatasi masalah yang pertama. Begitu juga untuk kelompok kedua, kelompok ketiga. Jadi bergantian. Jadi setiap FGD kita bahas 1 kelompok. Itu Bapak Ibu. Jadi dari sini kita kembali dulu ke siklusnya. Jadi refleksi guru itulah dilakukan setelah identifikasi masalah, kemudian mengelompokkan kesamaan tema. Setelah mengelompokkan kesamaan, akan bagi praktek dari guru dan juga itu sebagai koordinator FGD dari kepala sekolah, wakakurikulum, dan bisa juga dari saya sendiri pengawas pembina. Nah, setelah berbagi praktek baik ini, Bapak Ibu, maka guru-guru membuat rencana perubahan dari masalah-masalah tadi. Seperti apa solusi untuk mengatasi masalah yang sudah dia identifikasi di refleksi tadi.
maka guru harus bisa merencanakan perubahan. Setelah melakukan rencana perubahan, ini dilakukan di FGD, Bapak Ibu, kemudian dipresentasikan seperti apa dilakukan perubahan. Setelah itu baru dilakukan implementasi perubahan. Nah, saat guru melakukan implementasi perubahan, kita selaku pengawas sekolah melakukan pemantauan kembali. Itu Bapak Ibu. Dari pemantauan masih ada kurang maksimal, masih ada masalah, kita kembali ke refleksi. Inilah siklus coaching group yang saya lakukan. Jadi ini Bapak Ibu, jadi pertama saya berikan pengarahan seperti apa, kemudian beberapa guru memberikan pendapat, ini foto saya tampilkan. Itu Bapak Ibu. Jadi seperti itulah siklus yang dilakukan dalam coaching group model inovasi yang saya lakukan. Oke, Bapak Ibu. Nah, pada saat FGD, maka hasil dari FGD, dari hasil berbagi praktek baik tadi, disinilah masalahnya apa, strategi langkah mengatasi masalah apa yang dilakukan, atau yang tadi rencana perubahan oleh guru, baru hal yang baru yang diterapkan di sekolah apa. Itu. Jadi hal-hal yang baru juga dituliskan di sini, sehingga ada identifikasi. Inilah formnya yang saya berikan kepada guru-guru setelah FGD atau setelah melakukan masing-masing memberikan berbagi praktek baik. Itu Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu sekalian, manfaat dari coaching group ini bagi diri sendiri, bagi guru, mengembangkan dirinya, kemudian pengembangan diri, kemudian yang kedua untuk peningkatan kompetensi. Sedangkan bagi sekolah, pengembangan sekolah akan dapat dilakukan setelah FGD. Sebagai contoh, masalahnya media Enfokusnya nggak cukup atau berebut memakai Enfokus, maka pengembangan sekolah tentu saja harus memenuhi apa yang diperlukan guru untuk media pembelajaran supaya pembelajaran Merdeka Belajar ini bisa dilakukan lebih maksimal lagi. Itu Bapak Ibu. Jadi seperti ini. Nah, setelah dilakukan siklus coaching group tadi, maka hasil dari pantauan saya ada perubahan yang sangat signifikan oleh guru dalam melakukan proses pembelajaran. Yang tadinya medianya bingung, ini sudah ada masukan dari praktek baik teman guru yang lain. Yang tadinya minat belajar siswa masih rendah, ada solusi-solusi yang diberikan oleh guru yang lain pada saat praktek baik, yang itu bisa diadopsi untuk melakukan perubahan untuk pembelajaran yang berikutnya. Sehingga hasil setelah dilakukan coaching group, ternyata perubahan proses pembelajaran guru-guru tadi sudah lebih bagus lagi, lebih maksimal dalam menerapkan konsep-konsep Merdeka Belajar. Itu. Ingatkan waktunya Bunda. Iya. 1 menit lagi. Terima kasih. Ini mari berbagi, mari bergerak. Itu Bapak Ibu. Tetap saya menyatakan, mari Bapak Ibu, mungkin dengan adopsi coaching group saya bisa melaksanakan maksimal pembinaan atau coaching kepada guru-guru binaan, bergerak dan menggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu pengawas di room meeting Zoom yang kami banggakan, luar biasa penyampaian pemaparan dari Ibu Ripolan. Baik, kita sepakati ya Bapak dan Ibu, waktu kita tanya jawab 15 menit. Untuk sesinya 1 sesi saja ya. Jadi Bapak Ibu silakan raise hand, kemudian silakan juga bagi nanti yang nggak sempat silakan menuliskan pertanyaannya di kolom chat ya.
Untuk sesi ini silakan 3 orang penanya, boleh dari Sumatera Utara dulu, silakan. Dari Pak. Mana bisikannya? Ada dari sini Pak. Kasih semua. Sangat bahagia saya bisa ikut acara ini, alhamdulillah, dan alhamdulillah dapat ilmu banyak ini dari Pak Mada dan Ibu. Saya ingin menanyakan sedikit, Ibu, berdasarkan pengalaman yang Ibu laksanakan. Bisa terdengar ya, Ibu? Grup ini akan dihadapi Ibu karena biasanya tidak semuanya bersikap terbuka untuk menyampaikan kendala yang dihadapi di dalam pembelajarannya. Nah, itu caranya bagaimana? Terima kasih. Baik. Langsung atau 3 orang ya? Terserah moderator. Iya, Pak Omerius, silakan. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih juga, ini menambah juga saya pengawas Sumatera Utara, khususnya di Nias Utara. Nias Utara, jauh. Jauh, pengawas SMK ini Pak. Ya. Jadi, ya, saya juga salam hormat kepada Ibu Rivolan, Ibu Korwas, Pak Mada tadi juga, ini juga saya dengar tadi Korwas dari Sulawesi. Ya. Ya, saya senang sekali pencerahan-pencerahan dari Bapak Ibu narasumber ya. Yang pertama dulu, pemahaman saya Merdeka Belajar ini adalah fokusnya kalau ini pun secara luas. Ini fokusnya hanya kalau dia di standar nasional pendidikan hanya pada 4 standar. Lebih dominan dia. Maka kalau saya bahasakan secara pengawas, kurasa kita kurikulum. Apa dia pada proses pembelajaran, bagaimanapun itu yang dilakukan pada proses pembelajaran, tentu itu mulai daripada perencanaan pembelajaran. Jadi ini bahasa saya bahasakan Merdeka Belajar ini merupakan strategi dalam pembelajaran. Kemudian yang kita harapkan, walaupun tadi Pak Mada bilang bahwa maaf ini Pak, tentang Merdeka Belajar, ini banyak ini pintu-pintu situ agak malah. Jadi apa salahnya kan mudah untuk membuka di situs-situs tentang modul-modul daripada kalau misalnya seperti kurikulum sebelumnya, karena ini kan strategi, jadi kira-kira apa sentuhan yang esensial daripada Merdeka Belajar ini, baik dari segi karakternya guru, baik dari segi metode guru, dan lain-lain. Ini lebih bagus lagi disusun dia dalam bentuk PowerPoint. Sehingga bisa di sini juga diharapkan sebagai pengawas bisa mengelaborasi, dia bisa ini memperluas, ya, mendalami untuk bisa memberikan penguatan kepada guru-guru. Ya sudah bisa kami tangkap, Pak. Ya, satu lagi Pak. Satu lagi Pak. Satu lagi ini penting buat saya ini Pak. Ini saya juga memberikan saran kepada Bapak, kalau boleh kepada Bapak Menteri Pendidikan, bukan saya nanti ini Pak. Kita ini kan mau membaharui pada siswa. Ya, guru itu dalam melaksanakan pembelajaran diharapkan bisa mengakses
di asesmen dulu setelah diterima sebagai CPNS. Jangan terus di SPT-kan. Karena di sini sebenarnya itu kan saya kutip dari ini penjelasan Ibu Rivo, bahwa banyak guru-guru sebenarnya masih belum jauh pemahamannya tentang bagaimana sebenarnya pembelajaran. Mengapa, Pak? Karena guru-guru kita ini masih mentah, Pak. Apalagi perguruan-perguruan tinggi dalam hal keguruan sekarang belum link kepada paradigma baru pendidikan. Misalnya kurikulum 2013 kemarin kan mulai di situ kan pembelajaran menyenangkan. Coba masuk dari IKIP misalnya kan Pak belum bisa mereka cepatnya di asesmen dulu sejauh mana itu guru itu bisa memahami apa yang disebut dengan kemudian sini lagi kita ini bagaimana bisa mencetak guru-guru yang bisa memahami merdeka belajar ini, Pak. Kemudian kalau misalnya ada alat dan bahan pembelajaran, itu satu. Kemudian referensinya kurang. Misalnya di SMK sekarang modul-modulnya belum bisa di semua sekolah. Mengapa? Referensinya kurang. Nggak ada referensi. Ya, bagaimana bisa membuat modul-modul di setiap kompetensi keahlian. Misalnya referensi maksud kita ini Pak disediakan misalnya kan di media online, di situs itu kan di Google harus ada. Kemudian di sekolah juga. Jadi ini adalah merupakan juga tanggung jawab sekolah. Jadi sehingga nanti kan guru-guru kita itu bisa ada referensinya dan bisa berbuat. Demikian saja yang bisa saya sampaikan di sini Pak. Mohon maaf ada kesalahan saya ucapkan. Terima kasih. Terima kasih kembali Pak Omirus Jega. Selanjutnya penanya ketiga Ibu Dewika Nasution ya. Silakan Ibu, pengawas dari Kabupaten Kota. Terima kasih Pak Wabarakatuh. Selamat malam. Sumatera Utara. Saya perkenalkan nama saya Dewika Setiawati Nasution. Pengawas SMA Tengun Utara. Ya, kepada Pak Salamuddin yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya ingin bertanya kepada Pak Mada. Mohon maaf Pak Mada. Iya, saya tadi ada sedikit tertarik dengan slide Pak Mada yang di awal menyatakan bahwasanya sebagai pengawas saya memiliki keinginan bagaimana mengembangkan kurikulum Merdeka Belajar di sekolah bina saya gitu ya Pak ya. Tahap awalnya, alur awalnya itu. Yang ingin saya pertanyakan adalah kalau seandainya kurikulum kemarin kita kenal dengan kurikulum prototype gitu. Kurikulum prototype itu hanya digunakan oleh sekolah penggerak gitu. Nah, saya pernah ikut Zoom juga oleh Pak Buki. Pak Buki menyarankan kepada kita, apabila sekolah binaan kita tidak termasuk ke dalam sekolah penggerak dan sekolah tidak memilih kurikulum prototype sebagai pilihan, kita menyarankan kepada utuh gitu. Jadi saya ingin bertanya kebinaan kita tidak sekolah gitu. Terus yang kedua mungkin sejalan dengan pertanyaan Pak Omerius tadi menyatakan bahwasanya koreksi karena juga adalah pengawas baru yang masih dalam tahap belajar. Jadi saya mohon koreksi dan mohon bimbingan terutama kepada Ibu Rivolan. Mohon izinkan membimbing saya. Setahu saya yang namanya Merdeka Belajar itu adalah suatu alur dalam pembelajaran, suatu alur yang kita pergunakan dalam pembelajaran Merdeka materi, setelah itu E-nya adalah eksplorasi konsep, R-nya itu adalah ruang kolaborasi, E-nya itu elaborasi pemahaman, K-nya itu adalah koneksi antar materi, dan A-nya itu adalah aksi nyata atau praktik
Ibu mohon izin. Terima kasih Pak Mada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penanya pertama Ibu Karniti ditujukan khusus kepada Ibu Ripolan. Ya, Bu, ada nggak kendala-kendala yang Ibu hadapi dalam melaksanakan coaching group? Ya, itu untuk Ibu Ripolan. Silakan. Kemudian untuk yang dua lain untuk Pak Mada. Silakan Ibu. Terima kasih Bu Karniti, Jawa Tengah kayaknya ya. Jawa Tengah ya. Saya masih ingat dari Jawa Tengah gitu. Betul, Oke, Ibu. jadi ya Bu Karniti, terima kasih, pertanyaan yang luar biasa. Kalau Ibu mau memulai pasti itu dibutuhkan yang pertama kali begitu. Itu ya. Jadi kendalanya tadi Ibu katakan kalau masih ada guru yang belum mau terbuka. Bagaimana pada saat coaching group, begitu ya Bu Karniti, itu ya yang saya tangkap. Jadi Bu Karniti, di awal sebelum saya melakukan coaching group, saya membuat komitmen. Di mute. Hilang suaranya Mbak Ripolan. Di mute, Bu Rivo. Bu Rivo di mute. Suaranya nggak ada Bu Berubah. Ripolan. Berarti kalau mau berubah, berarti harus terbuka. Tidak boleh ada yang ditutupi. Karena di dalam coaching group ini kita berbagi. Berbagi pengalaman, berbagi mengatasi masalah, berbagi mengambil solusi, dan seterusnya. Kalau kendala yang dihadapi itu disembunyikan, ya nggak akan dapat. Karena teman yang lain tidak ada. Maka di awal, Bu Karniti, yang saya lakukan adalah membuat komitmen kepada guru-guru. Mau terbuka, mau bagi, itu Bu Karniti mungkin secara singkat ya. Boleh komen di grup kita lakukan ya. Kemudian kita ke sesi penanya yang kedua. Pak, ini kepada Pak Mada ya. Pak Mada siap ya. Pertanyaan pertama dari Pak Omirus Jega, bagaimana strategi pembelajaran dari Merdeka Belajar itu ya. Baru yang kedua, dibuka, kita dijalankan modul-modul di sekolah.mu itu. Barangkali ya bagaimana mendapatkannya, kok ada yang susah dibuka, ada yang susah, dan bagaimana menemukan. Baru yang ketiga ini berupa saran pula ini kepada Pak Menteri supaya rekrutmen guru ini ya asesmennya itu memang betul-betul diperhatikan. Karena menangkap masalah yang sampaikan Ibu Ripolan tadi, guru begini, berarti asesmennya kali ya. Tapi itu berupa saran, boleh dijawab, boleh tidak. Kemudian dari Ibu Dirika Nasution dari Simalungun, Pak Mada, penerapan kurikulum Merdeka Belajar ini bagi sekolah non-SP kan merupakan opsi ya. Kalau nggak milih gimana? Kalau nggak milih jalankan kurikulum darurat ya. Namun demikian pertanyaannya ini ya dari segi mana kita mau memperkenalkan kurikulum merdeka kepada guru yang masih buta dengan kurikulum merdeka. Silakan Pak Mada. Terima kasih banyak Pak Salam. Terima kasih banyak Bu Dewi Nasution, Pak Omerio Sega ya. Maaf kalau salah sebut. Pada prinsipnya yang pertama, kalau tadi disampaikan bahwa kurikulum Merdeka Belajar itu dianggap lebih jauh sebagai strategi ya, Pak. Sebagai strategi pembelajaran. Sebagai strategi aja. Nah, kemudian prinsipnya sebenarnya saya mulai dari awal saja bahwa kurikulum itu karena kebetulan saya juga ngajar kurikulum. Jadi kurikulum itu pada prinsipnya memang dari beberapa aspek. Kalau yang ditetapkan oleh kementerian itu ada 8 standar tadi yang disebutkan. Nah, kalau kurikulum pada prinsipnya kita persiapkan
lakukan, kemudian sampai pada bagaimana refleksinya, itu dari awal sampai akhir, kita sebutnya sebagai kurikulum. Nah, bagaimana kalau misalnya kita, kenapa begitu konsen pada 4 standar yang disebutkan tadi Pak Ripolan? Sebenarnya begini Pak Ripolan, bahwa 8 standar nasional pendidikan itu dia tidak sejajar secara keseluruhan, tetapi ada yang paling pokok di dalamnya yang harus yang mau dicapai, yaitu standar kompetensi lulusan. Berarti siswa, nah kaitan dia harus berada paling atas, kemudian nanti didukung oleh 3 bagian awal, yaitu standar isi, standar proses, dan standar penilaian. Itu tidak bisa dilepaskan. Dari 3 itu, inilah 4 yang menjadi aspek. Kenapa? Karena berdasarkan pada berbagai macam data yang dilakukan, ternyata persoalan-persoalan pendidikan yang dihadapi oleh anak kita, apalagi memasuki dunianya sendiri, itu ya. Kemudian dari 3 ini didukung oleh 4 ya standar yang lain. Dari 4 standar ini, nah ini supportingnya menjadi sebuah ekosistem pendidikan. Jadi bukan hanya 4, fokus pada 4, Pak Zega. Tapi memang semuanya, tapi ada yang kita bagian, kalau kita menyebutnya itu, kalau kemarin kebijakan itu seperti piramida. Nah sekarang itu pola dari pengembangan kurikulum ini sendiri seperti piramida terbalik. Jadi siswa yang paling atas atau yang bagian atas dan kemudian di bawah. Yang kemarin itu seperti yang kita sebutkan itu tadi. Kemudian bagaimana dengan karakter esensial. Jadi yang saya sampaikan tadi, kenapa begitu karakter itu menjadi sangat esensial dalam kurikulum ini, karena itu tadi yang kita mau capai. Dan salah satu juga yang saya sampaikan di selaku Pasnas itu rupanya memang Dirjen Puspeka itu dosa besar pendidikan ya, karena tidak bisa diatasi sampai sekarang persoalan-persoalan itu. Nah, ini yang terkait dengan karakter tadi. Ya, termasuk bullying, termasuk kekerasan, dan juga termasuk baik fisik maupun gender dan lain-lain. Itu hal yang ternyata sekolah belum mampu mengatasi itu. Itu kenapa menjadi esensial yang disebutkan tadi kurikulum ini. Nah, dari aspek itu mau agar apa yang dilakukan ini memang diarahkan. Makanya tadi memang tadi esensi kita mau yang selama ini, makanya soft skill itu diberi ruang di dalam kurikulum yang besar sampai 20-30% dari kegiatan pembelajaran yang diberikan itu diberi ruang 20-30% untuk meningkatkan soft skill dari anaknya. Nah, kemudian selanjutnya terkait dengan saran tadi, ya singkat saja, saya tidak akan masuk karena ini kebijakan, tetapi pada prinsipnya bahwa kebijakan terkait dengan hasil dari asesmen tadi pada prinsipnya diambil dari banyaknya masalah-masalah. Bahkan pengembangan Merdeka Belajar ini sebagai sebuah kurikulum itu betul-betul berbasis pada fakta dan dasar. Makanya kenapa berproses alasan utamanya kenapa kurikulum ini masih terbatas, dan ada yang mengatakan sampai sembunyi-sembunyi mau betul-betul kurikulum ini memang berakar dari persoalan dasar yang dihadapi oleh pendidikan di Indonesia dengan menjadikan ini sebagai bagian dari proses untuk sampai pada nanti kurikulum yang Merdeka Belajar ini diterapkan secara nasional tahun 2024. Itu. Jadi masuk ke pertanyaan Bu Dewi
secara mandiri itu melakukan itu tadi. Tadi diberikan ruang. Jadi selain PSPI menerapkan ini silahkan dan harus terdaftar di Dapodik. Karena itu akan punya implikasi dan ya terkait dengan penerapan itu tadi. Ya, jadi terkait dengan jumlah jam dan seterusnya. Baik. Jadi itu aspek yang penting diperhatikan. Terima kasih. Salam. Ya, cukup sama-sama dari saya. Ya. Terima kasih Pak Mada. 3 penanya tadi pada intinya adalah bagaimana memperkenalkan Merdeka Belajar bukan hanya ya sebagai strategi pembelajaran. Merdeka Belajar itu dimulai dari membangun komitmen ya. Bu Ripolan tadi sudah cerita komitmen mau terbuka, komitmen ada tujuan. Baru yang kedua nanti mandiri dengan berbagai cara. Sesuai dengan prinsip yang dikatakan oleh Pak Mawal tadi, ada 5 prinsip Merdeka Belajar tadi, mulai dari memanusiakan hubungan, ini tantangan, kemudian memberdayakan, konteksnya seperti apa disinggung tadi oleh Ibu Ripolan juga. Baik Bapak dan Ibu, waktu kita cukupkan ya. Nanti pertanyaan Bapak dan Ibu yang belum sempat diajukan, mau ada refleksi? Enggak, Pak Salamuddin, itu ada pertanyaan di chat yang sangat penting. Iya, harus saya jawab. Nah, 2 menit aja. Udah saya baca, udah saya ini. Dari Pak Suparman. Boleh ya, izin ya, mohon maaf semuanya. Pertanyaan dari Pak Suparman di situ, mengapa Ibu memilih coaching? Mengapa ya, silakan Ibu. Oke, terima kasih Pak Suparman, terima kasih banyak atas responnya. Mohon maaf karena penting Pak, harus saya jawab gitu. Supaya banyak juga yang menerapkan coaching group gitu. Dan saya siap menjadi teman pendamping gitu. Teman sahabat untuk melaksanakan. Pak Suparman, kenapa saya memilih coaching group? Pada awalnya sebelum saya temukan terputus Bu yang saya bukan pada perseorangan dan beberapa aja 2 atau 3 orang gitu ya, tanpa melihat guru yang lain. Kendalanya apa? Begitu saya kasih pembinaan, itu masukannya hanya dari diri saya, tidak ada dari guru yang lain. Kalau dengan coaching group, dengan berbagi praktek baik tadi, maka guru yang lain juga memberi masukan. Itu Pak Suparman jawaban saya. Jadi kalau saya kemarin sebelum menemukan coaching group, saya masih menggunakan coaching individu, coaching beberapa orang aja, itu ternyata nggak maksimal. Karena mungkin keterbatasan kita juga selaku pengawas, gitu ya. Sehingga perlu masukan-masukan atau perlu pengalaman dari guru-guru yang lain untuk memberikan solusi dari masalah yang dihadapi oleh guru-guru yang lain juga. Itu makanya saya pilih coaching group. Itu aja. Terima kasih Pak Salamuddin. Iya, tadinya karena adanya pemetaan masalah tadi banyak ya. Iya. Pas. Oke, waktu kita memang singkat, menarik panjang untuk dibicarakan. Tetapi yakinlah bahwa di grup WA masih bisa kita lanjutkan diskusi ini, baik yang di KPB 1, 2, 3, 4. Di situ nanti ada teman-teman narasumber lain yang bisa memberikan kontribusi jawaban kepada kita semua. Bu Halawa jangan kecewa ya, tuliskan saja di grup itu nanti direkam itu semua. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas perhatiannya. Peran pengawas dalam kurikulum Merdeka Belajar banyak yang bisa kita mulai dari tahap 1 sampai tahap 5 seperti Amada. Bisa juga perannya dimulai dari memetakan permasalahan yang ada oleh Ibu Ripolan sampai akhirnya nanti merencanakan tindak lanjut. Namun semua yang dibicarakan oleh narasumber tadi tetap pada koridor peran pengawas yang disebutkan Ibu Ripolan tadi, pemantauan, pembinaan, penilaian dan pembimbingan dan pelatihan. Tapi diambil dari satunya tadi hanya dari konteks pembinaannya, kemudian refleksinya adalah penilaiannya. Barangkali itu yang bisa saya tangkap.
kesimpulannya kemudian nanti rekomendasi akan diberikan kepada penyelenggara kegiatan kita itu. Baik Bapak dan Ibu, saya ini merangkap sebagai moderator, sudah selesai tugas saya, namun saya lanjutkan sebagai pembawa acara. Acara kita yang ke-6, sounding pembentukan KPBN Sumatera Utara, sounding membicarakan, karena akan dibentuk KPBN di provinsi-provinsi Indonesia, pilot project-nya ada 6 provinsi ya, Pak Trisno Widodo ya. Salah satunya adalah Provinsi Sumatera Utara, kita mendapatkan kesempatan yang pertama. Baik, ini kegiatan sounding ini dipandu oleh Pak Dr. Madali Agil MPD juga, selaku Divisi sepanjang 2000 itu kita ingin nanti seluruh wilayah kabupaten provinsi, seluruh wilayah provinsi itu sudah terbentuk mendekatkan bagaimana teman-teman itu membahas di kabupaten dan di provinsinya itu terkait apa tantangan dan hambatan-hambatan yang dihadapi. Itu yang pertama. Kemudian saya diberi tanggung jawab berdasarkan data dan informasi dari sekian banyak kabupaten kota yang sudah memasukkan ada beberapa anggotanya, ternyata memang hanya 6 yang sudah memenuhi standar untuk dibentuknya kepengurusan di wilayah provinsi tadi. Kemudian yang paling pokok sebenarnya untuk terkait dengan pembentukan ini adalah hari ini, karena ini merupakan sounding yang pertama, saya menyampaikan bahwa untuk hari ini mungkin kita tidak akan masuk pada langsung pembentukan, tapi mungkin saya meminta teman-teman yang ada di Sumatera Utara untuk terlebih dahulu membentuk tim formatur. Jadi tim formatur, nanti Pak Salam disiapkan 5 orang ya Pak untuk informatornya ini. Nanti dari tim informator ini menyusun kepengurusan untuk di tingkat provinsi. Jadi nanti akan kita bahas bagaimana nanti informator bekerja dan sampai menghasilkan kepengurusan tadi. Terkait dengan aturan dasar, anggaran dasar itu kita hanya pada prinsipnya hanya melihat dari ketua bendahara visi. Ini tadi pengurus 3 orang ini itu dia bukan ketua, sekretaris atau bendahara di organisasi yang kalau siapa sih yang bukan pengurus APSI, siapa sih yang bukan anggota APSI. Tapi kita mau agar ini sebenarnya bukan bertentangan, itu adalah karena Merdeka Belajar ini betul-betul menjadi bagian dari ekosistem pendidikan kita di Indonesia. Mau itu ini kata itu sih barangkali Pak Salamuddin KPBN Provinsi Sumatera Utara. Baik. Nanti mungkin disampaikan dari Pak Trisno atau ke Ibu Wahyu. Silakan. Pembentukan KPBN Sumut ini saya tangkap tadi bahwa ada tim formatur ya Pak, 5 orang.
5 orang itu yang duluan dipilih ya untuk ditetapkan atau diajukan menduduki 1 orang ketua, sekretaris, bendahara, berikut dengan 5 divisinya ya Pak. Iya, betul. Atau divisinya belakangan. Kalau memang nanti Pak Salam dari formatur ini yang nanti menyusun itu lengkap itu. Ya, jadi nanti apa saja. Jadi kalau saran dari saya sih Pak Salam bersama Ibu Rivolan nanti dalam formatur itu untuk menyusun kalau perlu lebih lengkap lagi, lebih bagus, terutama 5 divisi. Terima kasih. Iya. Namun demikian ada mungkin masukan saran dari teman-teman provinsi. Kami di Sumatera Utara ini ada 34 kabupaten kota. Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang rasanya Bapak, saya betul-betul senangnya tak terkira ini kegiatan yang pertama ada di Sumatera Utara ini sukses. Dan semua yakin, menurut saya itu animonya besar, bukan hanya di Sumatera Utara, tetapi ini di Indonesia itu semua melihat dari tadi itu jumlahnya malah terus bertambah. Nah, Bapak begini, apa yang disampaikan Pak Mada memang betul, kita akan berencana dalam 1 tahun ini kita membentuk KPBN provinsi itu di 34 provinsi. Tetapi nanti seiring dengan perkembangannya, kita yakin setiap provinsi itu bermacam-macam. Bermacam-macam jumlahnya, begitu juga sumber dayanya. Tetapi kita, karena kita paham sekali, organisasi ini, kalau mungkin untuk KPB, banyak anak muda, ini Bapak Ibu ini adalah Bapak Nek, tapi luar biasa itu pada umumnya itu. Tetapi kita tidak itu. Kalau ada istilahnya dan sebagainya itu saling mendukung ini. Nah, ini termasuk nanti pada pembentukan mungkin bulan depan nanti kita melakukan pembentukan yang selanjutnya dari 6 provinsi ini. Nanti kita bantu bersama-sama Bapak Ibu. Sehingga kita memang saat ini inginnya pasang diri kan kita merdeka belajar itu. Tidak menderita belajar itu betul-betul harus kita. Nah, besok itu tambah ibu yang ada di Sumatera Utara pasti lagi besok, sehingga itu terus kita lakukan sehingga sounding ini akan menjadi dari waktu ke waktu lebih baik. Dan ini pun pola apa yang pas begitu tiap-tiap provinsi nanti akan kita tahu sendiri, karena ada teman-teman kita yang hebat di provinsi itu semua harus berperan, panggungnya di provinsi yang bisa salam. Terima kasih katanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pukul 8.40 kurang sedikit lagi jam 9. Sudah barangkali sesuai dengan waktu yakin antusias. Mari kita sama-sama dulu salam KPBN. Transformasi pemberdayaan KPBN. Kita sudah buat grup ya, grup pembentukan KPBN Sumut sudah ada, pengawas-pengawas. Mohon Bapak Ibu yang ada di sini silakan mendaftar menjadi
pengawas penggerak melalui bit.ly.ip di chat ya, ada di chat kita. Silakan klik pembentukan KPBN Provinsi Sumatera Utara. Oke, kita sesi foto ya Bu ya, untuk diposting di Facebook. Yang moto siapa ya? Bu Haryati ada? Oh, saya yang moto ya? Ya. Baik, ini di room 1. Silakan berikan senyum yang terindah. Ya, cek ke ruang room 2. Silakan yang dari 124 orang. Oke. Ini berdebur ombak, berdebur ombak di tepi pantai. Bersyukurlah kita, sangat bersyukur acara yang panua sudah selesai. Maaf saya Salamuddin Tanjung memandu acara, menentau ada silap kata, mohon maaf. Bagi yang mau nanya-nanya tadi yang nggak sempat, silakan masukkan pertanyaannya di grupnya masing-masing. Mudah-mudahan di sana akan banyak yang menjawab. Terima kasih Ketua Wahyu Ekawati, Pusat, semuanya kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.